Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Video yang ini adalah video part 2 untuk melanjutkan yang part pertama tadi, yaitu saham Unilever, HMSP, Mika, Film, AMRT, dan ABMM. Untuk video ini saya akan bahas saham Pegas. Hari ini Pegas menguat terbatas ya. Hari ini Pegas menguat 1,29%. Nah, bagaimana nih untuk Pegas kira-kira? Apakah akan lanjut atau tidak? Mengingat hari ini Pegas masih belum berhasil untuk breakout harga 1595. Ini sudah 2 hari ya. Pas waktu tanggal 18 Mei sudah sempat menyentuh, terus turun lagi. Hari ini pun sudah sempat breakout sebetulnya. Sudah sempat melewati 1595. Tapi sayangnya di sesi 2-nya Pegas ini turun lagi. Jadi sebetulnya untuk Pegas ini masih ada potensi selama pergerakannya dia masih bisa close di atas high-nya hari ini, atau lebih bagus lagi dia bisa close di atas 1595. Kalau dia bisa close di atas 1595, kemungkinan besar dia akan rally. Dia akan rally panjang. Tapi pada kondisi ini kita mesti agak sedikit hati-hati karena pada saat ini Pegas bisa dikatakan mungkin sudah membentuk atau hampir membentuk double top. Kalau dia gagal breakout, kemungkinan besar ini akan terkoreksi cukup dalam. Jadi untuk yang masih hold Pegas, saya sarankan untuk stop loss atau trailing stopnya diperketat aja. Mungkin bisa ditaruh di bawahnya low hari ini di 1560, boleh dilebihkan 1 tick atau 2 tick. Ini untuk Pegas bisa dijadikan trailing stop atau stop loss bagi yang baru masuk. Jadi kita lihat nanti di minggu depan apakah dia berhasil lanjut atau justru akan terkoreksi. Tapi kalau dilihat dari pergerakan weekly, sebetulnya Pegas ini sudah berhasil close di atas high pada 1 Maret, minggu pertama di bulan Maret. Dia berhasil close di atas high, bisa close di atas close-nya minggu pertama di bulan Maret. Ini masih bisa dikatakan ada indikasi bagus untuk bisa melanjutkan di minggu depan. Tapi harap berhati-hati ya, ini karena untuk posisi ini cukup mengkhawatirkan untuk saya. Tapi mudah-mudahan kita berdoa aja supaya agar lebih optimis, supaya Pegas ini bisa berhasil breakout 1595 dan close di atasnya 1595. Nah, kemungkinan besar kalau dia bisa close di atas 1595 di hari Selasa, mungkin dia akan rally. Dia akan rally untuk ke target. Di sini ada target lagi. Paling tidak target terdekatnya itu ada di harga 1630. Terus gimana kalau bisa break di atas 1630? Itu lebih bagus lagi. Nah, target berikutnya akan sangat tinggi, akan lumayan jauh nih dari. Nah, kalau dia bisa breakout di 1630, kemungkinan besar target berikutnya adalah di 1790. Berarti dengan catatan nanti di hari Senin atau hari Selasa dia harus breakout dulu nih di atas 1595.
Ini untuk pegas ya. Oke, mungkin untuk pegas segitu aja karena dia juga udah naik sekitar 2 minggu ya. Kita masuk ke saham berikutnya yaitu Wismilak, WIM. Nah, hari ini WIM closing cukup bagus. Dia close sama dengan high di hari sebelumnya, tapi dia sebelumnya kan terkoreksi 2,75%, tapi hari ini berhasil naik lagi persis dengan close di harga 510 seperti di tanggal 18 Mei. Ini masih ada potensi ya. Kalau misalkan besok dia masih close di atas 15.50, ini boleh diperhatikan untuk ambil posisi kalau misalkan yang belum masuk. Tapi kalau besok di hari Senin dia bisa close di atas 530, kemungkinan besar dia akan terus sampai ke 560. Ini potensinya masih banyak untuk saham ini karena dia terkoreksi cukup jauh. Nah, targetnya di berapa sih ini WIM untuk weekly? Untuk weekly itu ada target lagi dia target di weekly-nya itu ada kalau bisa capai di harga 686, kemungkinan dia akan rally secara weekly. Kemungkinan dia akan rally. Nah, ini masih lumayan jauh ya. Masih ada paling tidak kalau dia bisa capai ke 686 itu masih ada potensi sekitar 34%. Jadi bisa 1 minggu atau 2 minggu kalau untuk mencapai harga segitu ya. Misalkan dia bisa breakout di 560. Jadi kalau yang belum punya untuk saham WIM ini boleh diperhatikan nih minggu depan di tanggal 23 sampai dengan tanggal 23 sampai dengan 27 Mei ini boleh diperhatikan, atau dia bisa dalam satu hari besok Senin bisa breakout 560, dia close di sini akan sangat bagus. Karena saat ini posisi MA50 dengan MA100-nya sudah di atasnya. MA50 sudah di atas MA100. Ini mengindikasikan trennya akan berubah naik. Seperti itu. Jadi yang belum punya boleh juga untuk dilirik saham ini. Masih ada peluang mumpung masih di bawah. Oke, selanjutnya kita masuk ke saham Krakatau Steel. Nah, Krakatau Steel saat ini masih bergerak di atas MA100. Sayangnya dia penutupan bagus, dia bisa close di atas high sebelumnya yang sempat terkoreksi. Tapi sayangnya nih kelas ini masih belum berhasil untuk tembus di atas MA100-nya, Dia lagi berjalan di atas MA50 tapi belum berhasil tembus di atas MA100. Nah, MA100-nya itu ada di berapa? MA100-nya itu ada di 390. 390 adalah high-nya di hari ini. Jadi persis di atas persis menyentuh MA100 terus dia turun lagi, dia belum bisa tembus. Nah, kalau misalkan minggu depan Crash bisa tembus MA100, ini kemungkinan dia akan kencang larinya nih. Biasanya saham-saham yang bisa breakout moving average 100 biasanya dia akan agak kencang larinya. Nah, kalau misalkan dia besok bisa breakout 390, kemungkinan besar 404-nya juga akan kena lewat. Nah, tapi mesti hati-hati karena sepengetahuan saya saham ini nggak terlalu banyak ya lotnya, jadi porsi masuknya jangan terlalu banyak, takutnya justru malah nanti nggak bisa keluar kalau tiba-tiba kita mau jualan atau tiba-tiba saham ini terkoreksi lagi. Jadi mesti hati-hati, alokasi dananya juga mesti diperhatikan.
Yang berikutnya, kita lihat dulu weekly-nya. Nah, secara weekly ya, weekly-nya ini dia masih di bawah nih. Dia juga udah berhasil melewati high-nya minggu lalu. High-nya minggu lalu itu ada di 380. Nah, dia sudah berhasil breakout high di minggu lalu. Ini indikasi bagus juga, berarti trennya itu sudah ada penguatan. Secara weekly belum terkonfirmasi untuk balik arah, dia masih posisinya masih downtrend. Nah, secara daily dia masih bergerak di atas MA50. Kalau nanti dia bisa breakout dan bergerak di atas MA100 ini, terus MA50 nya juga ikut naik, kemungkinan trennya akan naik dia, seperti itu. Jadi ini saham juga mumpung masih di bawah, boleh diperhatikan nanti apakah dia berhasil breakout 390 dan 404. Nah, ini akan menjadi menarik, seperti itu. Yang berikutnya adalah saham NPGF. NPGF hari ini setelah breakout kemarin ya, NPGF kemarin berhasil breakout 121 dan close-nya itu di harga close di harga 125. Hari ini dia open sempat turun dan kembali lagi menguat, sempat breakout resistance 135 yang sebagai target juga. Tapi sayangnya waktu sesi 2 dia terjadi penurunan dan close di harga 131. Nah, ini trennya masih bagus, masih boleh diperhatikan karena untuk NPGF ini juga posisinya MA50 sudah di atas MA100. Nah, mengindikasikan saham ini akan bergerak naik terus. Trennya akan berubah untuk tren jangka panjangnya. Kemungkinan besar kita bisa hold agak panjang ini. Tapi saya bukan mengajak ya, saya menganalisa. Jadi teman-teman boleh perhatikan kalau misalkan besok minggu depan NPGF berhasil close di atas 131, bahkan dia bisa close di atas harga high-nya hari ini akan sangat bagus, di atas 138. Hari ini dia close di 3131 dan high-nya itu ada di 138. Targetnya di berapa? Kalau target pertamanya itu kan di 135 sebetulnya. Dia sudah berhasil di breakout. Nah, kalau misalkan dia berhasil breakout lagi, target berikutnya ada 166 dan 179. Ini masih ada potensi sekitar 26% untuk 166 dan 36% di 179. Jadi saham ini masih bisa diperhatikan untuk minggu depan, masih oke. Jadi yang belum punya, balik lagi ya, saya ingatkan ya, yang belum punya jangan masuk pagi-pagi untuk saham ini, karena saham ini pergerakannya juga lumayan volatile nih. Boleh dilihat nih, dia suka naik dulu terus turun, naik lagi turun, naik. Jadi mesti hati-hati. Baiknya kalau saran saya sih untuk NPGF kita ambil posisi di sesi 2. Lihat di mana di order book teman-teman itu, kalau misalkan sekiranya sudah ada lot-lot besar di harga-harga support, itu baru boleh kita boleh ambil posisi. Karena memang saya perhatikan NPGF ini pergerakannya lumayan liar nih. Kayak hari ini dia sempat naik sampai 10%, terus turun ke 2%, terus naik lagi 5%, turun lagi ke 2%, naik. Closing dia di 4,8%. Jadi pergerakannya cukup volatile ya kalau NPGF ini. Jadi mesti hati-hati. Saya ingatkan juga jangan masuk pagi-pagi, pantau dulu mungkin sekitar jam 10 kira-kira dia turun nggak. Kalau misalkan dia nggak turun,
masih ada penguatan, boleh masuk. Atau dilihat ada di harga-harga support itu udah ada yang tahan dengan lot-lot besar, itu juga boleh ambil posisi. Kayak gitu. Yang berikutnya saham laba. Nah, ini laba juga lotnya nggak terlalu banyak ya, tapi secara technical ini sudah semakin menarik karena hari Kamis dia sudah berhasil breakout MA 100. Nah, hari ini dia lanjut lagi nih. Dia berhasil break high-nya dan juga dia berhasil break harga close, juga break harga high-nya. Nah, target berikutnya ada di berapa? Kita lihat aja dari sisi weekly-nya ya, karena kan hari ini closing weekly. Nah, secara weekly ini udah menarik nih, semakin menarik. Ini dia semakin dekat target-targetnya nih. Ada beberapa harga di sini. Ini kita juga bisa, harga high ini juga kita bisa jadikan patokan sebagai harga target, juga sebagai harga resisten ya. Nah, kalau di minggu depan NPGF berhasil breakout 167 dan 180, kemungkinan dia akan ke harga 252, dan ini potensinya masih banyak. Potensinya masih ada sekitar 51%. Nah, ini salah satu saham yang menarik. Cuman saya ingatkan, masuknya jangan terlalu banyak karena memang lumayan volatil juga. Hari ini juga sempat turun naik, saya perhatikan untuk saham laba ini. Ini juga salah satu saham yang cukup downtrend karena di bulan September 2021 ini dia sempat turun sampai dengan 66,67%. Wow. Nah, di bulan ini mulai naik lagi. Sekarang sudah posisinya pada bulan ini dia sudah 52,29%. Nah, jadi masih ada kesempatan nih buat yang belum punya, karena setelah area ini mungkin ini juga bisa jadi resisten ya. Nah, andai saja dia berhasil menembus harga 352, kemungkinan besar dia akan rally terus ke atas. Nah, ini potensinya masih oke. Nah, buat teman-teman yang belum punya, balik lagi saya sampaikan, untuk jika mau masuk saham ini, kita lihat high-nya di harga 168. Pastikan dia bisa break high-nya atau berada di atas close-nya hari ini. Seperti itu. Tapi saya kembali lagi tidak sarankan untuk masuk pagi-pagi ya. Karena pergerakan saham ini juga lumayan, karena kalau pagi itu di saham laba ini, kalau misalkan teman-teman perhatikan, lotnya sedikit banget. Nanti mungkin di sekitar jam hampir dekat jam 10 atau jam 9.30 lotnya mulai banyak tuh nanti di bid overnya. Kalau misalkan masih di baru pembukaan tuh jumlah lotnya sedikit, jadi masih riskan untuk ambil posisi seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu COPX. Nah, COPX lanjut lagi. Kemarin juga ada waktu di tanggal ini sudah saya bahas, di tanggal 13 dan 17 juga ini saya bahas terus COPX, karena di sini dia berhasil breakout ya. Dia berhasil breakout, terus dia lanjut sampai 23%. Terus di tanggal 18 Mei dia sempat naik, penutupannya turunnya jauh, terus terkoreksi. Hari ini dia berhasil rebound lagi, naik 8,79%. Nah, ini ada indikasi bagus dia akan lanjut. Kalau misalkan besok minggu depan dia berhasil melewati harga 520 dan juga bisa tembus harga 539 atau bisa tembus juga harga 546, wah ini akan semakin menarik saham ini.
Coba kita lihat weekly-nya. Weekly-nya dia udah di atas monthly. Coba. Wah, ini dia sepertinya mau membentuk cup and handle. Targetnya COPX ini tertinggi ada di 740. Kalau saja dia memang mau rally ke atas, kita lihat potensinya ya. Nah, ini adalah target utamanya dia. Kalau misalkan dia mau, misalkan dia sampai kejadian ke atas, masih ada potensi sekitar 42%. Wah, masih menarik. Jadi yang mau masuk COPX, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, harap berhati-hati ya. Lotnya juga nggak terlalu banyak juga untuk saham ini. Jadi alokasi dana diperhatikan. Terus kalau masuk juga jangan terlalu buru-buru. Atau misalkan kayak kejadian di tanggal ini, di tanggal 17 Mei, kalau misalkan kita dapat di pucuk, wah, itu disebut sakit tak berdarah karena dia cukup tinggi terus dia turun di waktu penutupan. Kecuali teman-teman masuk pagi-pagi di harga close-nya dia. Misalkan teman-teman mau coba scalpingan nih, bolehlah coba scalpingan, hajar dia harga open atau tunggu dia turun dulu koreksi, terus kiranya di kolom offernya udah ada yang ambil, teman-teman ikut masuk, terus dia naik ya, terus jual di atas. Nah, itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau buat teman-teman yang tipikal untuk tradingnya santai, pastikan aja dia tunggu harganya tenang, atau kalau mau bagus tunggu di harga close kalian gitu. Kalau misalkan ketinggian gimana? Kalau misalkan ketinggian, cari saham yang lain, jangan dikejar. Seperti itu. Mungkin untuk di video part 2 saya ya sampai di sini dulu. Untuk periode tanggal 23 sampai dengan 27 Mei 2022 untuk saham Pegas, WIM, KRAS, NPKF, Laba, dan COPEX. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar mendapatkan video terbaru dari saya. Nanti boleh ditunggu lagi untuk video selanjutnya untuk part 3 untuk analisa saham di periode 23 sampai dengan 27 Mei 2022. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.